Pemirsa, tidak hanya melanda Sumatera Barat, banjir juga melanda wilayah Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur. Banjir yang sudah melanda 4 hari terakhir ini mencapai ketinggian hingga 4 meter. Beginilah kondisi banjir di Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Air merendam hingga atap rumah warga. Sejumlah warga yang memiliki rumah bertingkat masih bertahan di lantai 2 dan terus menunggu bantuan evakuasi. Ketinggian banjir yang terus naik sejak Rabu malam membuat petugas gabungan melakukan evakuasi terhadap warga di sejumlah wilayah di Kecamatan Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu. Banjir di Kabupaten Mahakam Ulu sudah hari keempat hari ini dan mengalami peningkatan kurang lebih 2-4 meter di titik-titik tertentu. Jumlah pengungsi yang berhasil dievakuasi berjumlah kurang lebih 500 orang, ada di 2 titik, di Gereja Katolik dan di Gereja GKI Ujoh Bilang. Warga korban banjir dihimbau agar mengungsi ke tempat yang lebih aman dan tidak panik. Sementara warga berharap banjir segera surut, mengingat hingga Kamis kemarin banjir masih tinggi hingga setinggi atap rumah warga dan dapat dipastikan banjir terus meningkat jika curah hujan terus melanda wilayah tersebut. Dari Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi banjir saat ini di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, kami sudah terhubung dengan Kapolres Mahakam Ulu, AKBP Antoni Ribok. Selamat siang, Pak Antoni. Selamat siang, Pak. Oke, Pak Antoni, kami ingin tahu kondisi masyarakat saat ini menghadapi banjir. Sudah 4 hari, Pak. Ini pemukiman juga terendam banjir. Seperti apa, Pak? Betul. Jadi kami laporkan pagi hari ini, alhamdulillah untuk debit air sudah surut dengan kondisi yang seperti kemarin kita lihat, Polsek ini terendam. Hari ini kondisi air sudah turun jauh sekali dari kondisi yang kemarin. Hari ini kita bersama dengan TNI, Pamkat, perbatasan yang ada di Kabupaten Mahakam ini merecovery pasca penanganan banjir. Oke. Pak Antoni, untuk banjir di Mahakam Ulu ini apakah memang sering kali terjadi atau memang banjir ini baru pertama kali terjadi hingga merendam sampai atap rumah warga, Pak? Untuk banjir di Mahakam Ulu ini informasinya yang terbesar selama 20 tahun terakhir. Memang selama ini untuk curah hujan yang tinggi memang menyebabkan sering terjadinya banjir di Kabupaten Mahakam Ulu, tapi tidak setinggi kemarin karena ada 2 aliran sungai yang bergabung. Kemarin itu di hari pertama itu sungai dari Longapari, Sungai Mahakam. Sungai akan meluap, kemudian di hari kedua itu ada Sungai Bo yang muasalnya Sungai Bo dari Kalimantan Utara mengarah masuk ke Sungai Mahakam, sehingga begitu 2 sungai ini meluap, akibatnya kondisi banjir yang sampai mencapai 3 meter. Oke, Pak Antoni, tadi Anda katakan memang banjir kerap kali terjadi. Untuk ketinggian banjir yang biasanya ini hingga berapa meter atau berapa sentimeter, Pak? Ini bisa mencapai 3 meter. Saat ini 3 meter? Ya, untuk hari ini kondisi hari ini sudah surut, sama sekali surut, sudah turun ke bawah air. Oke, sebelum terjadinya banjir hingga 3-4 meter ini, Pak, biasanya banjir terjadi hanya berapa sentimeter, Pak? Biasanya banjir itu kita bisa prediksi dari atas, Pak. Jadi orang sini yang sudah bertahun-tahun di sini, mereka melihat kondisi banjir di atas, dilihat. Kalau di atas tangannya naiknya misalnya 2 meter, 3 meter, besok mungkin bisa sampai lutut.
Jadi bisa diprediksi Mbak untuk banjir di wilayah Kabupaten Makamulu. Tergantung dari kondisi curah hujan yang ada di hulu. Jadi kemarin setelah hari ketiga kita mendapatkan informasi bahwa kenaikan air di Sungai Bo sangat signifikan tinggi. Sehingga malam itu kita bergerak untuk melaksanakan evakuasi semua Mbak. Yang sakit-sakit, yang tua itu kita evakuasi. Sehingga kita bisa meminimalisir untuk kerugian jiwa. Oke. Kami juga turut prihatin Pak atas kondisi ini. Artinya tragedi atau bencana banjir yang terjadi hingga 3 meter hingga sampai atap rumah warga ini Bapak kita lihat di layar kaca tidak bisa terprediksi oleh masyarakat. Pak Antoni? Ya baik. Oke, artinya banjir kemarin ini tidak bisa terprediksi. Ketika Bapak katakan biasanya kalau banjir bisa terprediksi oleh warga. Iya, betul. Bisa diprediksi oleh warga. Jadi malam itu, hari ketiga itu, kita mendapatkan informasi Sungai Bo-nya. Sungai Bo sudah tinggi. Hingga malam itu kita sudah bisa memprediksi bahwa besok, di hari Kamis pagi itu, ketinggian air akan semakin tinggi. Oke, baik. Pak, sejauh ini proses evakuasi seperti apa Pak? Mengingat ini informasi yang kami dapatkan 35 desa terendam ya Pak? Betul, 35 desa terendam karena mayoritas penduduk Kabupaten Makam ini tinggal di sepanjang bantar Sungai Makam ini. Sehingga otomatis semua kehidupan masyarakat terendam oleh banjir. Proses evakuasi Jadi seperti kondisi apa? yang ada. Kita melaksanakan evakuasi melalui masyarakat di sini. Untungnya Mbak, punya mereka itu rata-rata setiap rumah itu punya ketinting. Oke. Punya Seperti ketinting. perahu begitu ya Pak? Perahu. Oke. Sehingga kita mudah untuk memproses karena masing-masing setiap warga rumah itu memiliki ketinting, sehingga kita bisa membantu dengan perahu karet kita yang ada, dengan peralatan kita ada, kita membantu semua masyarakat untuk melakukan evakuasi. Oke. Untuk evakuasi sendiri diarahkan kemana Pak? Adakah tempat pengungsian? Kita ada tempat penampungan di lokasi yang lebih tinggi, itu di gereja. Di situ kita buatkan semacam posko penampungan. Kemarin kita siapkan dapur umum, sampai hari ini juga kita siapkan dapur umum untuk masyarakat. Karena memang kondisi, walaupun saat ini air sudah surut, tetapi aktivitas masyarakat belum bisa untuk memasak dan lain sebagainya. Sehingga masih perlu kita siapkan dapur umum. Dan begitu juga dengan kebutuhan bahan pokok, karena memang semuanya terendam, kita juga masih menunggu bantuan untuk kedatangan bahan pokok yang akan dikirim dari pejabat gubernur, dari Kapolda yang rencananya hari ini akan kami terima. Baik, Pak Antoni terima kasih sudah berbagi informasi di Breaking News TV One. Semoga banjir tidak terjadi lagi, cepat surut. Selamat bertugas kembali, selamat siang.